Sejarah linguistik Arab terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase klasik 1 atau dikenal dengan masa perintisan. Yang kedua, fase klasik 2, di mana kelahiran ilmu fiqhullah dan pertumbuhannya akan kita bahas pada fase ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, berjumpa kembali dengan saya Wulandari dalam mata kuliah Fikih Lugah. Pada video ketiga ini kita akan membahas tentang sejarah singkat Fikih Lugah. Setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan perkembangan Fikih Lugah dari masa ke masa, mengidentifikasi tokoh-tokoh penting beserta kontribusinya, serta mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika linguistik Arab dengan sikap kritis dan apresiatif terhadap hasanah keilmuan bahasa Arab berdasarkan referensi relevan yang teman-teman baca. Linguistik Arab atau Fikih Lugah tidak lahir dalam ruang kosong, tetapi berkembang seiring dinamika sejarah, sosial, dan budaya Arab. Sejarah linguistik Arab terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase klasik 1 atau dikenal dengan masa perintisan. Yang kedua, fase klasik 2, di mana kelahiran ilmu fiqhullah dan pertumbuhannya akan kita bahas pada fase ini. Dan yang ketiga, fase modern, yaitu fase pengembangan, di mana pada fase ini fikih lugah telah dipengaruhi oleh linguistik barat. Dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan fikih lugah dari masa klasik hingga masa modern, tradisi linguistik Arab menunjukkan kesinambungan dan perubahan yang dipengaruhi oleh kebutuhan agama, politik, pendidikan, dan kontak dengan budaya asing. Baik, kita bahas dari fase pertama ya. Fase klasik 1 atau fase perintisan pertama ini dimulai sejak abad kedua Hijriah, di mana motif yang mendorong penyusunan fikih lugah pada masa ini dilatar belakangi oleh munculnya lahan atau kesalahan bahasa di kalangan masyarakat Arab. Dampak dari interaksi mereka dengan masyarakat di luar Arab, sehingga muncul berbagai macam dialek antar kabilah Arab dan juga non-Arab ke dalam Islam. Nah, pada fase ini, langkah awal yang dilakukan para ulama adalah mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat Badawi atau masyarakat pedalaman Arab. Kenapa harus masyarakat Badawi data-data kebahasaannya? Karena menurut para ulama bahasa yang digunakan oleh suku Badawi masih original, masih bahasa murni Arab dan belum terkontaminasi dengan bahasa di luar lingkungan Arab. Selanjutnya, para ulama bahasa mengkodifikasinya dalam bentuk buku qawaid bahasa dan tafsir Quran. Para ulama yang menonjol pada fase ini adalah Abdullah bin Ishaq al-Hadrami, Isa bin Umar, Abu Amr bin al-A'la, Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Amr bin Utsman bin Qanbar, atau yang kita kenal dengan nama populernya Sibawayh, Yunus bin Hubayb, Ali bin Hamzah al-Kisai, dan lain-lain. Sedangkan karya-karya yang cukup dikenal di antara beberapa karya yang populer pada fase ini adalah Kitab Al-Ain, karya Khalil bin Ahmad al-Farahidi, yang merupakan kamus bahasa Arab pertama. Kamus ini disusun berdasarkan urutan bunyi, dimulai dari bunyi yang paling dalam dari aksal khalq atau ujung tenggorokan,
yaitu bunyi ain, hingga bunyi yang paling luar dari syafatain atau dua bibir. Oleh karena itu, kamus ini dinamakan kitab Al-Ain. Yang selanjutnya adalah kitab Sibawayh, karya Umar bin Utsman bin Kanbar. Kitab ini merupakan buku tata bahasa Arab pertama dan merupakan karya monumental dalam ilmu nahwu. Kitab Sibawayh ini adalah tonggak utama dalam sejarah linguistik Arab klasik. Hal ini menjadi bukti bahwa bahasa Arab sejak awal dikaji secara ilmiah, serta memperkuat keterkaitan bahasa dengan budaya, sastra, dan juga agama. Jadi, kitab Sibawayh ini adalah karya monumental yang tidak hanya menjadi dasar ilmu nahwu, tapi juga dianggap sebagai embrio linguistik Arab yang akan terus berkembang hingga era modern. Selanjutnya, fase kedua fikih lughah dikenal dengan fase kelahiran dan pertumbuhan, di mana fase ini dimulai sejak abad ke-4 Hijriah sampai pada abad ke-9 Hijriah. Perkembangan teori linguistik di sini pada fase ini lebih filosofis dan retoris. Pada fase ini juga fikih lughah muncul sebagai subkajian bahasa yang independen. Artinya tidak lagi menempel pada kajian lain sebagaimana pada masa perintisan. Ada banyak ulama bahasa yang lahir pada fase ini. Namun, 3 ulama yang paling berjasa merintis fikih lughah saat itu adalah Abu Al-Husain Ahmad bin Faris, atau yang lebih kita kenal Ibnu Faris, Abu Fat Usman Mirjinni, atau yang kita kenal dengan nama Ibnu Jinni, dan yang terakhir Jalaluddin As-Suyuti. Selanjutnya, yang terakhir adalah fase modern, di mana fase ini dimulai abad ke-14 Hijriah. Pada fase ini, fikih lughah telah mendapatkan pengaruh dari linguistik barat. Di antara pengaruhnya adalah sistematika pembahasan fikih lughah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ilmu fonologi atau ilmu aswat, morfologi atau ilmu sharaf, sintaksis atau ilmu nahwu, dan semantik atau ilmu dilalah. Pengaruh selanjutnya adalah kolonialisme barat dan kebangkitan gerakan Nahdhah atau Renaissance di dunia Arab, sehingga terjadi reformasi pendidikan dan penerbitan karya-karya linguistik Arab dalam bentuk cetakan. Artinya, pada masa modern ini fikih lughah banyak mendapat pengaruh dari linguistik barat. Pendekatan yang digunakan juga lebih ilmiah dan multidisipliner. Tokoh-tokoh yang dikenal pada masa ini adalah Thaha Hussein dan Ibrahim Anis. Baiklah, teman-teman pembelajar semuanya, dari penjelasan materi di atas dapat kita pahami bahwa fikih lughah lahir dari kebutuhan agama, sosial, dan budaya. Pada masa klasik, dorongan utama adalah menjaga kemurnian bahasa Al-Quran dan hadis, sehingga muncullah kodifikasi tata bahasa. Periode pertengahan menandai kedewasaan dan perluasan kajian ilmu bahasa, tidak hanya sebatas nahwu dan saraf, tetapi mencakup filsafat bahasa, kritik sastra, dan sosiolinguistik. Masa modern dipengaruhi oleh linguistik barat, dan linguistik Arab mengalami transformasi metodologis dengan mengadopsi pendekatan ilmiah, multidisipliner, dan komparatif. Baik, itu pembahasan kita tentang sejarah singkat fikih lughah. Pada video berikutnya, kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang perkembangan bahasa Arab secara historis.
Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.